Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjali di konten YouTube Novian Komikator Sungkur. Sudah tidak ada panggung, bingung bikin panggung sendiri. Komika pesona keong. Keong udah diinjak-injak sama juri ya. Kalau dipanggil MC gimana? Aduh, Mas Marcel ini gimana solusi menghadapi karir ke depannya? Karir Suca. Karir setelah kompetisi. Itu karin ya, maaf. Oh, berautan di atas awan. Cakep. Di atas awan ada perempatan. Cakep. Karin sekarang di Medan. Iya. Namanya ketutupan papan. Agak ragu sih. Nggak apa-apa. Industri menerima. Untung disupport. Iya, emang harus support. Alhamdulillah, udah 1 menit. Dapat AdSense harus lebih dari 10 menit, bro. Tiba-tiba jadi kaget gak kan? Nggak apa-apa. Gak apa-apa ya. Ini Mas Marcel, gimana ini ya? Aku saran sampean selesai kompetisi harus stay Jakarta apa Ini balik? biar nggak miring banget. Balik asalku. Ini. Hah? Iya. Ya. Balik asalku apa? Harus stay Jakarta Mas Marcel. Balik dulu. Balik ya. Balik dulu. Ngapain? Minta restu sama orang tua buat kerja di Jakarta. Gitu ya. Biar ada motivasi hidup. Benar. Siap. Terus nanti ngapain di sini? Kan udah ada temanku sebagai role model, Rizal KB. Itu contoh itu kokoh, komik kokoh. Iya. Di Jalan Kami itu emang ada masalah dikit aja sama Apip, makanya. Makanya begitu. Oke. Intinya mah udah baik-baik aja lah hidup, jaga hidup. Iya. Tapi ini pegel juga ya. Oh ya, ya Mas Marcel. Berarti fight ini. Fighting. Dicoba dulu. Dicoba dulu. Target, kasih target, Pak. Berapa bulan? Gimana itu kalau ngasih target? Ya maksudnya targetnya 3 bulan lu harus dapat apa gitu. Oh. Entah dapat acara atau dapat acara radio atau apa. Oh, harus ditarget ya. Kalau mengalir saja nggak bisa. Beda-beda orang. Oh, beda-beda. Kalau gue pribadi, gue targetin. Oh. Harus ngapain? Bener. Oh. Jadi ntar nyusun rencananya itu jelas, lebih jelas. Ya misalkan nih mau dapet follower banyak, ya udah gabung deket sama orang-orang yang followernya banyak. Oh, selebgram. Kayak waktu itu gua kan follower nggak ada. Ya. Gua gabung tuh sama Bintang Emon. Konten bareng. Ikutin Bintang Emon, nggak konten. Apa? Satu kontrakan aja sama dia. Oh. Jadi Bintang ngapain gue ikutin. Oh, ditiru caranya. Ditiru caranya. Gitu. Ko Erwin ngapain? Nggak gue ikutin. Kenapa tuh? Apa itu kok? Yang punya bengsol. Kok bisa? Dia kantornya di situ, bro. Oh. Bengawan Solo. Oh. Gak usah Mario gini ya. Emang ini kapan lagi tripodnya dari Satpam BUMN coba? Ini Bang Rio lolos 3 besar. Selamat lo Bang Rio. Amin. Ya, sudah sambil nunggu Mas Marcel makan. Lumayan Mas Marcel ini kehidupanku habis ini ngonten-ngonten nih. Tapi sebenarnya hidup lu pengen ngapain sih, Pak? Kemarin juga ditanya juga bingung. Ditanya Mas Arif bingung. Tanya ke Erwin bingung. Kemarin sampai ditanya Cing Abdil masih bingung. Apa yang dibingungin? Bingung, nggak punya tujuan hidup aku Mas. Nggak tahu hidup tuh arahnya gimana. Soalnya happy terus ya. Tapi kalau kelaparan nangis. Ada orang makan kok bisa dia makan. Tapi layeh-layeh pengennya, nggak ada pergerakan. Gitu. Kan aku kalau lihat sampean itu gesit loh. So, set sana sini. Makanya ini berguru. Itu gimana caranya biar bisa begitu loh, Mas Marcel? Karena tanggungan hidup, Pak. Tanggungan. Itu berarti salah satunya ada motivasi kan? Benar. Yang memotivasi sampean apa? Aku nol ini. Keluarga. Sampean anak keberapa? Anak kedua. Dari 2 bersaudara. Oh, pantes. Adik. Bungsu. Dimanja dari dulu. Awas dari dulu masuk. Oh ya. Biar marah yang nonton. emang begitu berarti lu ya, emang manja. Harus dilawan sih, Pak, menurut gua ya, tapi nggak tahu lu gimana. Motivasi dari keluarga, ingin membahagiakan orang tua. Benar banget. Gitu loh. Dan juga dari hidup pengen punya masa depan yang bagus.
Maksudnya ya emang gue nggak terlahir kaya, tapi gue pengen anak gue lahir dari orang kaya. Kok bisa sampean punya pikiran gitu? Kenapa aku nggak punya gitu? Aku resah ya sama diriku sendiri. Bang Rin konten Bang Rin. Sambil makan Mas Marcel. Iya, ya, nggak apa-apa. Lumayan Itu, nih. Mas. Ya. Ini Mas Marcel makan. Ya. Sederhana ya Mas Marcel. Ya. Anjing. Bang Rio bener Bang. Sampean masih ada hadiah ke depan nih. Ada yang gini baru close mic, coba diajak ngobrol dulu. Mas Egi. Mas, perasaanmu? Lemes. Masih ada 4 hari untuk lemes. Aku sudah agak lega. Tapi Rio tadi nangis kejar juga loh. Itu tiap ada yang close mic nangis Bang Rio. Iya, Ya Allah. gimmick anjing. Kasiannya. Tulus gua. Tulus apa? Lu Rio apa Tulus? Depok. Tulus Epo. Bang Enggak, Rio, gua. Kenapa Rio? Kenapa nangis? Kenapa dia close mic? Egi nangis. Heeh. Karena gue pengen banget Egi ada di 3 besar. Gue pernah ngomong sama Egi, yuk finalnya Jabodetabek yuk gitu. Oh. Gagal Egi ya. bilang gitu, yuk finalnya bikin Jabodetabek yuk gitu. Ternyata Egi kepleset duluan. Itu kompetisi gitu Mas Marcel ya. Pasti ada yang kepleset ya. Benar. Enggak ketebak ya. Karena ya namanya hidup ya, maksudnya ada menang ada kalah. Heeh. Kalau misalkan semua orang menang mulu, Heeh. hambar hidup lu. Ya. Orang kalah mulu, orang pasti sedih mulu. Heeh. Jadi memang di sebuah kesuksesan emang harus ada yang namanya kesakitan. Kalau menurut gue ya, Sakit dulu ya. kan dulu Tapi jujur sampean dulu keluar Suca sedih nggak? banget. Karena itu impianmu. Iya, impian gue untuk jadi juara, ekspektasi gue untuk jadi juara di Suca. Sampai ekspektasi juara kan? Ekspektasi Berarti ngoyo banget ya? ngoyo banget. Dan ternyata sama kayak kita genggam pasir gitu, semakin kita genggam semakin hilang pasirnya. Tapi kalau misalkan kita tada ya kan, kita masih bisa dapat pasir itu lebih banyak daripada kalau kita genggam banget. Digenggam itu berarti kita ekspektasi harus bisa gitu. Kalau itu tada, Lebih ke apa ya, kayak memaksakan banget gitu. Ambisius. itu malah biasanya meleset ya. Iya. Yang Biasanya gitu. membuat sampean begini berarti karena udah pasrah. Udah pernah melewati. Gila, gue 20 besar dari Jakarta, Iya. maksudnya gue datang bebas hambatan. Pas masuk Suca hambatannya banyak. Kaget nih. Sedih itu. Akhirnya keluar 20 besar ya. Mau ngapain lagi gitu, dia nggak tahu lagi mau ngapain. Sampean bebas hambatan ya. Bebas hambatan itu langsung lolos tanpa nunggu telepon ya. Sama kayak ini ultimate ticket. Lu juga kan Surabaya bebas hambatan. Bebas hambatan, cuma sok-sokan dulu keluar. Iya. Ternyata kehidupan berat. Akhirnya struggle lagi di Suci gini. Suci kayaknya aku yang ini menggenggam ya. Makanya pas keluar loyo. Waduh. Ya. Kamu emang apa ya harapan waktu masuk Suci One? Harapannya sama kayak Bang Rio itu, perform baik tiap show, tapi ya ada titik-titik bisa lah, masa nggak bisa lolos gitu. Yang penting lolos dulu, perform bagus. Yang bikin loyo keluarnya pas tidak maksimal. Jadi keong itu karena blunder. Buat yang belum tahu gimana jadi keong, ini dia cuplikannya. Wih, Nggak bercanda, Bang. iya belum tayang. Gitu. Ya, itu dulu Mas Marcel ya. Sampai 10 menit, Pe, Oh tanggung. ya, bentar lagi. Apa lagi? Macam Pe. Mas Sempe. Ngapain nih Mas Sempe aku? Oh, masih udah. Bang Yuda. Yuda. Ada Bang Yuda. Ini yang membantuku juga Bang Yuda sampai di 5 besar. Terbaik dia. Gilang, Stand up fest. Gilang itu awal-awal ini banyak yang meragukan. Bener. Tapi di tangan Bang Yuda, tangan Jabar jadi Yuda hitam. Alhamdulillah, terima kasih sudah dibantu kami-kami daerah ini. Alhamdulillah. Semua dibantu Bang ya. Semua daerah pasti datang ke Jakarta pasti dibantu. Bener. Makanya dia minta tolong ya. Pasti yang penting sebelum lu mau kompetisi jangan langsung tiba-tiba datang ke Jakarta, sebenarnya sebulan dulu datang ke Jakarta, ngerasain atmosfer Jakarta itu seperti apa, tahu punchline mana yang works mana enggak. Soalnya daerah sama jujur daerah sama Jakarta itu Beda ya. Materi solid di lokal belum tentu di sini ger. Beda banget ya. Bisa jadi sampah. Benar, setuju banget. Oke ya, Jakarta ini tempat belajar. Aku ngerasa emang lebih baik sekarang. Alhamdulillah, ilmu. Pak Erwin, Ko Erwin itu panggil. Ko Erwin. Main ko.
tolong aku habis ini bakal sering minta tolong lagi. Ini kos. Iya. Ada Egi, ada Bang Rio, Bang Rin, Mas Cempeko, Erwin, Mbak Cenda. Atokan semua di sini Erwin. Erwin. Atokan semua di sini. Erwin itu satu-satunya komika yang nggak ada jalur kompetisi tapi bisa sukses. Setuju. Erwin. Erwin. Bener semua. Dan ini aku kemarin yang close mic itu nggak manut ke Erwin. Ke Erwin udah kombut ke Erwin, aku improv sendiri otakku sok-sokan. Tersungkur. Ya nggak apa-apa itu. Akhirnya lu close itu dengan pilihan lu sendiri. Tapi nyesel juga, Bang. Nyesel juga. Tapi jadi pelajaran. Nyesel tidak memberikan yang terbaik. Tapi ngobrol itu emang selalu sial ya. Ya. Sial terus. Di Suca juga sial. Di Suci sial. Apa-apa sial banyak-banyaknya. Biar nanti sisa kehidupanmu beruntung. Amin. Kalau sial seumur hidup. Iya. Nah, itu bahaya juga tuh kalau sial seumur hidup loh. Enggak sih, habisin jatah sial. Nggak ada jatah. Ada. Gua sangat yakin orang tuh punya jatah sial yang nanti sisanya tuh yang ada cuma keberuntungan hidup aja. Macet sih. Ya, semoga kedepannya lancar. Tukul Arwana anjir seumur hidupnya sial. Bang Tukul ya? Tukul Arwan tuh sebelum dia empat mata tuh sial banget. Kontrak pinjam sana sini bawa sial banget. Cuma butuh satu keberuntungan besar bagi Tukul Arwana biar bisa jadi sebesar itu. Berarti itu maksudnya tetap jalan aja meskipun sial. Iya, juga. Dilakuin terus nanti pasti ada satu momen beruntung. Kapan lu terakhir kali ngobrol sama orang tua lu? Ini 4 bulan yang lalu. 4 bulan yang lalu itu ngobrol pun juga nggak intens kayaknya. Sampai kalau ngobrol gimana Mas Marcel? Tanya apa? Soalnya aku kayaknya udah lupa cara ngobrol ke Mak. Mak, ketemu pulang salaman, udah dia cerita-cerita yang nikah siapa, yang meninggal siapa, gitu. Aku cuma dengerin kadang sambil HP-an, nggak terlalu menyimak gitu. Coba Menyimak ya. Coba jangan megang HP. Dengerin. Ngobrol dari bikin ketawa nyokap dulu. Sebelum lu bikin ketawa orang lain. Itu penting kan? Sampai gitu. Lu bikin senang dulu keluarga lu, baru lu akan mendapatkan kesenangan dari semesta. Mari bro. Bener. Ya anjing merinding gua ngomongnya. Sampai filsuf ya? Enggak filsuf, tapi itu yang gue lakuin. Sampai lakuin. Cara membuat ketawa orang tua itu gimana? Kalau tak kasih paling mantan nggak masuk. Lu jangan panselin. Nah gimana? Serius aku sering ngepan nyoba ngetes ke bapakku. Nggak usah begitu. Di mana? Jadi anak aja. Apa? Oh iya mak, oh iya gitu. Oh iya mak. Terus Sediain. diain. Oh. Aku di dapur Om Bin dulu. Iya. Diajak ngobrol. Kayak lu dewasa apapun lu bisa penghasilan apapun, lu tuh bagi nyokap tuh lu cuma ya anak kecil yang nggak bisa apa-apa dianggapnya, tapi terima aja bahwa ya memang gua tuh anaknya mereka gitu. Ya misalnya yang ngobrol mah iya mah gitu, sambil pijet-pijetin, oh iya Ope juga di Jakarta gini-gini mah gitu, balik setting gitu. Itu balik setting. Seumur berapapun kita bang ya, tetap jadi anak kecil. Tetap dibagi orang itu tetap Ya Allah, baru tahu ini aku bang. Kadang ya, itu lebih baik perlakuan kita sama orang lain dibanding sama keluarga. Setuju tuh aku. Gue ngerasain banget itu. Maksudnya gue sama teman lebih akrab, Ya. lebih ini dibanding sama keluarga. Amin sekarang pun gue ngerasain gitu. Tapi gue lawan banget bang. Gue lawan banget dan itu sedih banget, ya ampun. Oke, anjing nih. Ada gengsi di dalamnya gitu untuk ngobrol sama orang tua tuh bangsat. Kayak gimana ya gitu kan, tapi tetap gue lawan gitu, kayak gue nggak bisa nih begini. Masa gue bikin orang-orang ketawa? Gue pernah bikin orang ketawa 7.000 orang, tapi masa keluarga gue nggak ketawa sih gitu. Jadi akhirnya gue ketika ngobrol sama orang tua gue selalu ngobrol dengan gelas kosong. Gimana itu maksudnya? Maksudnya ya kita tahu kalau misalkan dia ngobrol nih tentang
1 tambah 1 sama dengan 2. Kita tahu sama dengan 2. Tapi bagaimana caranya menyenangkan orang tua? Pura-pura nggak tahu. Di depannya. Gimana ya? Gitu. Dengan begitu dia lebih senang. Maksudnya orang tua tuh akan lebih bangga dan lebih senang ketika dia bisa ngasih masukan, ngasih value ke anak. Sampai belajar di mana sih Mas Marcel? Kok jauh banget ya SDM sama aku? Kok bisa ya begini? Gua Ya nggak tahu. Allah. Dia kan S1 kemarin ya. S1 tapi tolol Mas Marcel nih. Ih. Sampai yang biasanya ini Mas, apa? Malam hari introspeksi itu gimana? Aku lupa ya. Aduh. Emang gue pernah ngomong? Ya, malam hari itu waktunya introspeksi, nggak langsung tidur. Hari ini aku salah apa ya itu? Iya. Tuh. Gue nyiapin waktu maksimal sampai berjam-jam, tapi minimal 25 menit 25 menit. untuk hari ini gue ngapain ya, misalkan gue stand up, terus apa ya yang salah di stand up gue, Sampai pikirin ya. terus tadi gue ada salah ngomong apa ya sama orang gitu. Tapi ada juga yang ketinggalan gitu. Yang ketinggalan tuh apa? Maksudnya kayak balas chat WhatsApp gitu-gitu. Gue karena emang orang yang selalu enaknya ngobrol begini Iya, langsung daripada chat. Ya gitu-gitu lah. Jadi pikirin matang-matang. Orang tua, introspeksi, sama apa lagi? Satu lagi biasanya. Rule of three. Gak ada rule of three. Rule of three-nya ini yang serius lebih. Terima kasih. Deng. Ini tadi yang mau tadi ngomongin awal kemarin Gimana? kita belum bikin video. Apa ya? Apa Bang, lupa Bang? Aduh. Awal bikin video. Sebelum bikin video tadi mau bikin video kata lu Marcel bagus sih kata-katanya langsung bikin video. Awal tadi ngomong apa ya sampean? Jangan jahat. Oh, jangan Jangan jahat. jahat sama diri sendiri. Nah, itu loh, jangan jahat sama diri sendiri. Itu gimana maksudnya? Maksudnya ada kadang orang yang kayak dia udah ngeremehin dirinya sendiri gitu dengan bilang nggak bisa, Aku banget tuh. dengan bilang orang lain lebih bagus daripada gua, Ya. dengan tidak menghargai karya. Maksudnya kayak gue stand up nih, pas gue naik anjing gue kok nggak lucu banget ya, padahal mah orang-orang ketawa gitu. Padahal mah ada yang mengapresiasi, maksudnya orang lain yang bukan lu aja mengapresiasi karya lu, masa lu sendiri enggak gitu. Siapa Bang Rio? Aku sering gitu ya. Goblok aku ini. Ya Allah, sampah. Itu jahat sama diri sendiri. Apa salahnya lu kayak muji? Ya ampun lu bagus banget hari ini, ngomong sendiri gitu. Ke diriku. Gue sering gitu, gue kayak orang gila tapi ya. Ya gitu bang, gue kalau bikin materi nih gue jadi 2 orang. Atau enggak setelah main nih gue jadi 2 orang lagi. Gimana sel hari ini? Iya ampun baik banget hari ini gitu. Sampai buat diri sendiri. Tapi ngomong dalam hati. Itu bagus tuh. Tapi gue kayak orang gila tapi Itu bagus itu. Gak kepikiran tuh. ya udah tenang aja kali, santai. Orang kemarin aja lu bisa ngelaluin, tapi ngomong diri sendiri. Lu kemarin bisa ngelaluin, masa sekarang enggak sih? Apa yang lu keluhin sekarang? Baru gue cerita sama diri gue. Oh, itu secara nggak langsung. Orang. Ya, jadi kayak Apa ya namanya? Orang gila ya? Enggak Teman sih. hayal. Enggak. Hah? Teman hayal. Iya kali ya? Lebih ke berterima kasih sama diri sendiri sih, dari kata itu kan ngobrol. Kita ngobrol berterima kasih dia sama diri sendiri sebelum tidur itu kan penting. Nah yang menjawab tuh ya diri sendiri aja gitu. Itu nggak jadi ya, 2 orang jadi yang menjawab Yud atau Rumia, makasih ya hari ini udah berjuang, udah ini makasih ya. Iya sama-sama gitu aja. Jadi kayak kita kayak ngobrol sama jiwa kita aja. Itu ternyata penting loh. Itu secara nggak langsung itu hitungannya berpikir positif nggak sih Bang? Bukan Beda. bukan berpikir positif, jadi apresiasi terhadap diri sendiri. Apresiasi itu bukan cuma beli barang, bukan cuma beli semuanya. Mudah-mudahan besok bisa lebih baik lagi. Makasih ya terima kasih. Itu ngasih bersyukur bersyukur terhadap diri sendiri itu. Iya. Itu berarti berguna pas kita ambruk ya. Ambruk. Kok itu bilang? Kok hilang? Nah, bahkan gue sampai sedetail kayak anjing kaki gue keren banget hari ini main bola. Ya ampun, padahal lu nggak pernah olahraga gitu. Ya ampun, tangan apalagi tangan tadi megang mic keren lu nggak ternyata. Mitan.
sampai me time ya. Me time. Me time. Ngobrol sama diri sendiri me time. Oke Bang. Masa tiba-tiba kaget nih. Masih lanjut ternyata ya. Masih lanjut. Udah ke setting, browsernya udah ke setting. Iya. Iya, gimana? Iya, cepat Mas Marcel. Enggak, tapi itu menurutku bagus. Bagus. Yang lu pernah nonton Split nggak atau apa? Belum. Split apa Bang? Split itu film dalam diri kita tuh ada 23 karakter. 23 karakter. Bagus. Jadi film itu Cuma itu kan negatif. itu negatifnya, tapi kalau ditarik ke positifnya seru banget. Jadi dalam diri kita ini ada sisi entertainnya, sisi seriusnya, pikirnya apa, yang kalem, religiusnya, pokoknya itu. Dan itu biasanya berkecamuk saat lu melakukan sesuatu. Itu cepat banget di kotak lu. Misalnya lu mau ngelakuin sesuatu nih, ini nih. Ada momen di mana lu berpikir, udah nih gue sebagai entertainer di sini nih, langsung berubah. Udah deh, gue nyaman nih kayak gini. Apa itu yang dibilang psikolog kayak laci-laci itu tadi ya? Wah, gue nggak tahu Iya spesifik. Pak, bener nggak? Kalau psikolog kan itu kan bilangnya laci-laci. Laci-laci. Ini kalau lagi stand up, laci stand up mau lo buka. Gitu. Kontrol diri menurut gua. Waktu lu harusnya lu marah gitu kan, tapi lu sadar kayak gua jangan marah deh. Lu mainin sisi bercanda lu gitu atau apa gitu. Iya, makasih Bang. Kontrol diri Mas Marcel ya, penting tuh. Penting. Karena ya itu yang gua rasain pribadi, maksudnya yang gua pribadi rasain gitu. Gue lebih baik sama orang lain daripada sama diri sendiri dan juga keluarga. Sempet tuh gue kayak anjing, gue kok bisa bikin orang ketawa gitu. Orang itu bilang gue lucu, tapi keluarga gue nangis gitu. Pas waktu di rumah gue malah habis energi gue dengan diem, dengan apa kayak kok gini hidup gitu loh. Iya. Iya sih, lu pernah ngerasain gak sih? Iya. Kalau lemes, gitu Bisa tenaga. Iya kan? Yang seru itu kalau misalnya lu habis keluar hibur orang banyak sampai di rumah, lu masih bisa ada tenaga untuk hibur orang-orang terdekat lu. Susah itu. Itu akan ada Momen ketika lu berpengalaman. Bener sih kayak Itu yang sering gue lakuin sih. Wih, Bang Rio nih 3 Iya. Ya. Maksudnya kalau gue emang lebih ke tanggung jawab aja. Maksudnya gue pulang jangan tanggung tiba-tiba. jawab menurut gua. Enggak, itu kayaknya bukan selain tanggung jawab, memang otomatis kayaknya sih. Mau nggak mau otomatis aja. Nggak tahu ya, mungkin salah gue juga, gue belum merasain jadi kepala keluarga. Karena menurut gue kata-kata dengan itu udah tanggung jawab gue, bukan kayak sesuatu keterpaksaan. Itu udah tanggung jawab gue nih, bukan keterpaksaan. Menurut gue lu ngapain itu karena udah lu sayang aja gitu. Tanggung jawab itu nggak selalu keterpaksaan. Nah, Tanggung jawab itu kadang-kadang diterima. Gitu. Tanggung jawab. Gue sebagai stand up comedian, gue bertanggung jawab bikin ketawa dong ya. Itu bukan suatu keterpaksaan, tapi suatu hal yang lu harus terima itu sebagai beban lu gitu. Ini ilmu banget nih, daging semua nih. Kalau channelku jadi universe, ya Bang. Apa Bang kalau channel pendidikan tuh? Education. Nope education habis ini channelku. Terima kasih loh Mas Marcel, Bang Yuda, Mas Sempe, Bang Rin, Bang Rio, Egi Hop, Elo yo. Ya. Ini akan menjadi channel mengalahkan channel Mas Panji, daging semua. Amin. Dadah. Kaget mengamini hal positif. Amin. Closingnya bunyi dong, closingnya bunyi. Closingnya kontak dung. Tong. Mantap bro. Jadi beban tuh tiap closing harus kayak gitu.